Oke, sebentar. Shh. Ups. Mana ya? Sebentar, kok saya tidak bisa menampilkan ya? Meeting satunya udah. Kemudian saya share. Oke, ini dia. Baik, saya akan mulai untuk mengulang materi yang kita pelajari di kelas. Ini sebenarnya sudah berada di pertemuan dengan Miss Nike di kelas. Tapi saya lupa Yupen itu berangkat apa enggak. Nah, karena ini pembelajarannya saya rekam, jika suatu saat Yupen ingin mendengarkan kembali penjelasan yang saya berikan, Yupen itu bisa dengarkan di grup, kok di grup, di Skalsa. Hmm, Atau nanti saya berikan link dari YouTube ke WhatsApp-nya Yupen kalau Yupen belum bisa akses Skalsa. Eh, saya tidak, yang bisa saya bantu Yupen itu adalah hanya menyemangati ya, karena saya tahu Yupen seperti apa. Jadi agar Yupen sampai akhir nanti tetap punya motivasi kuliah, Yupen harus selalu semangat. Semangat ini dalam artian Yupen itu selalu berangkat. Jadi walaupun Yupen kesulitan memahami materi di kelas, masuk aja ke kelas, duduk aja dengerin. Percaya apa memahami atau tidak memahami nggak apa-apa. Yang penting saat Yupen masuk ke kelas itu terlihat niat Yupen atau semangat Yupen itu mau belajar gitu. Paling itu caranya agar Yupen ke depannya itu tidak perlu PI lagi. Kalau PI ini kan keluar duit ya Yupen ya. Banyak yang keluar duitnya. Jadi biar tidak ada PI, tidak mengulang, caranya gimana? Ya, setiap ada jadwal kuliah, Yupen berangkat terus. Jangan sampai Yupen bolos. Kalau pas ujian Yupen nilainya jelek, nggak apa-apa. Yang penting absen Yupen itu cukup. Kalau absen Yupen kurang, nah itu jadi masalah. Karena Yupen jarang berangkat. Paling gitu ya cara saya membantu Anda agar ke depannya tidak ada PI lagi. Baik, Iya, Bu. ya. Saya akan mulai, semoga bisa dipahamin untuk materi hari ini. Semoga juga tidak salah ya. Saya akan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Yupen. Hari ini kita akan belajar tentang possessive adjective atau dalam bahasa Indonesia dipahamin sebagai kata sifat kepemilikan. Atau saat kita memiliki sesuatu, pasti kita menggunakan kata sifat. Kata sifat itu yang bagaimana? Seperti saya, kalau disebutkan kata sifatnya besar, saya tinggi, rambutnya panjang. Nah, itu yang disebut dengan kata sifat. Jadi sesuatu kegiatan yang menggambarkan sifat itu kata sifat. Contoh kata sifat yang lain, Yupen, kalau dari diri Yupen, bisa Yupen lihat berkumis. Nah, itu kata sifat. Atau menggunakan baju warna apa itu? Abu-abu. Nah, itu juga sebuah kata sifat. Jadi sesuatu yang menggambarkan kata sifat itu biasanya ada di diri kita.
Nah, ternyata kata sifat itu eh, bukan ada di diri kita saja. Dia juga bisa kita gunakan dalam kepemilikan. Kepemilikan, misal contoh, Yupen memiliki buku. Buku Yupen banyak. Nah, banyaknya itu kata sifat. Atau Yupen memiliki uang. Uangnya sedikit. Nah, sedikit itu adalah kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris atau di dunia Yupen yang jurusan Yupen, jurusan manajemen, itu kan di kantor atau di dunia bisnis itu pasti ada kata sifat. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa saya akan blok. Blok di sini artinya adalah topik yang sedang saya bahas. Ini artinya why we learn possessive adjective atau kenapa kita belajar possessive adjective atau kata sifat kepemilikan. Itu penting, penting dalam dunia bisnis atau buat komunikasi Yupen nanti kalau Yupen kerja nih ya, ini saya blok for business communication. Jadi untuk komunikasi bisnis nanti kalau udah masuk dunia kerja. Artinya apa? Yupen bisa berkomunikasi dengan jelas di kantor nanti. Nah, karena bisa menggunakan kata kepemilikan dalam bahasa Inggris yang tepat. Yang kedua, itu akan membantu Yupen menghindari teman-temannya bingung. Bingung memahami apa yang Yupen sampaikan. Atau menghindari kesalahpahaman tentang sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Berarti apa yang sedang Yupen pegang, Yupen kerjakan. Kalau nanti di masa depan ya, di dunia kantor ya. Yang ketiga, tujuannya adalah agar kita terdengar lebih profesional. Tujuannya kita kuliah itu kan agar kita bisa berpikir lebih baik, berkomunikasi lebih baik, dan menyelesaikan solusi ya. Maka saat kita sudah belajar satu topik komunikasi tentang kepemilikan dalam bahasa Inggris, maka kita terdengar lebih profesional. Kalau kita ngomong sama orang dan terdengar profesional, tentu orang percaya kan sama kita. Nah, yang keempat tujuannya adalah membantu menjelaskan hubungan kerja. Hubungan kerja itu maksudnya antara Yupen dengan teman Yupen. Kalau laki-laki, ada hubungan kerja. Bagaimana Yupen menyampaikan orang tersebut. Menyebut orang itu apa? He atau his. Atau kalau Yupen punya hubungan kerja dengan perempuan. Yupen sebut apa? She atau her. Itu ada tujuannya masing-masing. Dan yang terakhir buat dokumentasi. Agar apa tujuannya? Selain bisa berkomunikasi dengan jelas, Yupen pun mampu menulis email. Yupen bisa menulis laporan dan dokumen bisnis. Intinya, semua possessive adjective atau kepemilikan yang dipelajari dalam bahasa Inggris ini tujuannya nanti untuk dunia kerja, mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu mendokumentasikan komunikasi tersebut. Begitu. Sekarang kita akan lihat. Ini adalah kolom possessive adjective. Kita lihat bagaimana kita menggunakan possessive adjective dalam situasi bisnis. Di sini ada contoh I itu diganti dengan ini kayaknya kolomnya agak bergeser. Ada subjek pronounnya I, you, he, she, it, we, sama they. Kemudian di sebelahnya itu ada yang namanya possessive adjective. Nah, di samping possessive adjective, sebentar ya. Oke, saya lanjut.
Di sini kan ada kolom, dia agak tergabung di sini saya garis bawahi biar Yupen nggak bingung. Ada tiga, subjek pronoun, possessive adjective, sama contohnya. Kalau subjek pronoun posisinya ini di I, di depan ini ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kategorinya. Di sini kita melihat kalau I dia menjadi my. Jadi saat kita mau menceritakan kepemilikan kita dalam kalimat bahasa Inggris, si I ini berubah menjadi my. Misal, kalimat kepemilikan di sini adalah I need to finish my report. Saya harus menyelesaikan laporan saya. Berarti kepemilikan di sini apa? Laporan. Yupen punya kepemilikan terhadap laporan karena sedang mengerjakan laporan. Nah, makanya laporan di sini ini disebut dengan kata benda. Saya garis bawahi itu disebut dengan kata benda. Karena apa? Salah satu syarat dia berada atau menjadi sebuah kata sifat, dia harus diawali oleh kata benda. Jadi kita lihat posisi di sini, ini possessive adjective ya yang ditebalkan ini dan setelahnya muncul kata benda. Ingat ya, ada beberapa istilah tadi saya sebutkan. Yang pertama, possessive adjective adalah kepemilikan kata sifat. Nah, kalau kita menggunakan kepemilikan kata sifat, Yupen bisa lihat di sini, ini kolomnya. Nah, kalau kita mau buat kalimat dalam kepemilikan kata sifat, kita harus lihat dia ada muncul kata benda. Mana kata bendanya, Miss? Ini kata bendanya. Ada report, ada apa lagi nih? Ideas, ada apa lagi nih? New strategy, strategi yang baru. Jadi harus diawali oleh kata benda. Miss, kata benda itu yang bagaimana? Bayangkan saja sesuatu benda. HP itu kata benda. Dia ditulis dengan kata noun bahasa Inggrisnya. Jadi kenapa dia harus pakai possessive adjective sebelum kata benda? Karena kita nggak mungkin pakai subjek pronoun. Nggak mungkin itu contohnya begini. I need to finish my report. Jika kita ganti si my menjadi I, itu salah kalimatnya. Karena kan kepemilikan kita lagi menceritakan tugas, tugas yang sedang kita lakukan. Makanya kita harus pakai possessive adjective. Possessive adjective dalam hal ini adalah si my. Jadi jangan sampai kamu pakai I. Kamu pakainya my. Semoga dipahamin ya penjelasan saya Yupen. Yang lanjut kita bahas yaitu you. Sorry. You. Kalau you gampang. Jadi tugas kita tadi selain memahami I, harus ingat you, he, she, it, we, sama they. Nah, saya yakin Yupen pasti sudah belajar nama-nama subjek ini di SMA. Nah, kalau subjek ini udah diingat, mudah bagi Yupen untuk menghafal yang namanya possessive adjective. You itu saat kita mau menceritakan kepemilikan kita, kita gunakan your. Kalau he menjadi his. Kalau she menjadi her. Kalau it menjadi its. Kalau we menjadi our. Kalau they menjadi their. Nah, semua kata ini diletakkan sebelum kata benda. Harus berada sebelum kata benda. Seperti yang saya garis bawahi. Ini kata benda. Oke. Itu yang disebut dengan possessive adjective. Ntar saya garis bawahi. Jadi ingat lagi, kalau yang pertama ini menceritakan laporan saya, itu kepemilikannya. Yang kedua ini menceritakan ide kamu, berarti dia orang, kamu yang disebut orang itu sedang punya ide. Nah, itulah kepemilikannya.
Kalau his new strategy berarti kepemilikannya adalah strategi barunya. Kalau yang nomor 4, ini adalah her department goal. Artinya keuntungan perusahaannya. Jadi dia punya kepemilikan yang memfokuskan pada keuntungan perusahaan. Yang kelima ini menceritakan market share, di mana meningkatkan keuntungannya. Jadi itu semua menggambarkan kepemilikan. Yang kelima tentang our team, artinya timnya dia. Dia ada manusia, subjek A, tapi ada 2 orang, jadi disebutnya our. Karena lebih daripada 1 orang. Dan kepemilikan orang itu dia punya tim yang membantu dia bekerja dalam sebuah proyek. Yang keempat itu membicarakan tentang bonus karyawan menerima bonus. Nah, disitulah kita harus paham kalau kita sedang memiliki sesuatu berarti yang kita miliki kata benda. Nah, kata benda tersebut pasti harus diawali yang namanya saya garis bawahi di kolom ini. Possessive adjective. Ya, semoga paham ya. Kuncinya Yupen harus paham. Yupen saya revisi. Kuncinya Yupen harus ingat kolom yang ada di subjek pronoun. Itu dikuasai dulu. Saat Yupen udah bisa mengingatnya, baru Yupen ingat kolom kedua yang my, your, his, sampai her. Nanti membuat kalimatnya kan tidak membuat dari awal. Yupen hanya mengidentifikasi saja mana yang merupakan possessive adjective. Contoh kita lihat dalam lingkup bisnis ya, bisnis manajemen. Kalau saya sudah berada di sini ya, untuk menggunakan kalimat tersebut dalam bisnis manajemen biasanya ditunjukkan untuk kepemilikan pada poin 1. Misal, bisnis manajemen ngomong, itu kantor saya di lantai 2. Berarti pakainya my office. Nah, itu merupakan, kita lihat di atas. Nah, pakainya possessive adjective ya. Nggak pakai I office. Itu salah. Kita pakainya possessive adjective. Kolom yang di tengah ini. Atau untuk menceritakan yang kedua adalah materi marketing. Lagi mau presentasi sebuah proyek, pasti butuh materi marketing. Mana? Your marketing materials. Nah, pakainya your. Bukan yang di atas kita lihat. Nah, bukan you, tapi your. Yang hitam, yang gelap ya. Yang ketiga, his presentation atau presentasinya laki-laki tersebut. Kita nggak pakai he, karena kalau menggambarkan kepemilikan, kita pakainya his. Mana kata bendanya? Karena tadi kan saya bilang harus pakai kata benda. Sebelum possessive adjective. Nah, ini kata bendanya. Saya garis bawahi. My office. Office kan nampak sebuah kata benda ya. Atau materi. Marketing materi. Ini juga kata benda. Yang ketiga, presentations impress. Ini juga kata benda. Begitu. Lanjut. Adalah menunjukkan responsibility. Atau menunjukkan tanggung jawab. Di sini pakainya my department. Jadi dia sedang menghandle semua departemen komplain yang sedang punya komplain. Jadi bukan pakai, kita lihat kolom di atas. Bukan pakai I, salah. Pakainya my department. Karena dia sedang menghandle atau menangani sebuah keluhan. Yang kedua, what are your duties? Atau dalam bahasa Indonesia, tugas kamu. Jadi, kata bendanya tugas dan harus diawali oleh adjektif, possessive adjective. Possessive adjective-nya your. Yang ketiga,
yaitu their team responsibility atau tanggung jawab si mereka. Jadi di sini kata bendanya tim dan diikuti kata kepemilikan atau possessive adjective their. Jadi diulangi ada dua fungsi dalam dipakainya kata kepemilikan ini bahasa Inggris dalam bidang business management. Menunjukkan kepemilikan sama menunjukkan tanggung jawab. Yang terakhir menunjukkan hubungan, misal dia pakai lagi my. Jadi mudah sebenarnya kalau paham. Dari tadi pakainya my. Ya nggak? Lihat tuh ada my di atas. My supervisor. Berarti kepemilikannya supervisor dia. Our client. Our client itu adalah klien kami. Berarti itu sebuah kepemilikan juga. Bukan pakai yang mana di atas our. Pakainya we. Salah ya. Dan yang terakhir adalah her assistant atau asisten perempuan tersebut. Ya, semoga nggak bingung. Intinya pentingnya yang dua hal harus kita ingat dalam possessive adjective itu, yaitu pertama, ini important note, saya sudah berada di sini. Catatan penting dalam memahami possessive adjective itu, dia harus sesuai dengan pemilik. Ya, harus sesuai dengan pemilik. Ini dia yang saya garis bawah ini yang saya sedang bicarakan. Harus sesuai dengan pemilik. Contoh, bukan sesuai dengan barangnya ya, sesuai dengan pemiliknya. Kalau Yupen mau ngomongin laki-laki, berarti pemiliknya seorang laki-laki. Nah, Yupen lihat kolomnya. Kolom laki-laki itu di atas apa? He. Tapi ingat, kalau mau membicarakan kepemilikan bukan pakai he, pakainya his. Itu yang dimaksud harus sesuai dengan pemiliknya. Oke, kembali ke bawah. Sesuai dengan siapa yang memilikinya, bukan sesuai dengan barang yang akan diceritakan. Jadi contoh yang benar di sini di bawahnya, she completed her report. Jadi si she sesuai dengan her. Karena di depan kan udah jelas ada she-nya, subjeknya. Maka kepemilikan si perempuan itu adalah laporan. Laporan perempuan itu pakainya her report. Bukan si completed his report. Kalau his berarti ini laki-laki. Harusnya kan pakainya her. Ya. Yang kedua, catatan penting kedua adalah kita nggak pakai tanda petik. Nih, tanda petik yang ini nih. Untuk menceritakan possessive adjective. Misal contohnya, their office is modern. Artinya kantor mereka modern. Yang ini. Ini artinya kantor mereka modern. Nah, benar kalimatnya begini. Tidak pakai koma tadi pesannya di atas. Kalau pakai their, s ini salah. Karena kita bukan menceritakan tidak menggunakan their, s. Begitu saja mudahnya memahami ya. Nah, di sini ada latihan 8. Saya udah bantu Yupen. He, berarti di sini pakainya apa? Lihat kolomnya. I, pakainya apa di sini? Lihat kata kunci di belakang. Ya, untuk mengerjakan yang latihan 3 sampai 8. Lihat aja kunci di belakang ini yang udah mesti ketandain. Nanti Yupen lihat ke atas nomor 1 saya bantu. He di atas kita lihat kolomnya. He pakainya apa? Oh pakainya his. Ya, jadi Yupen isi di sini jawabannya adalah his. Begitu cara mengerjakannya. Paham ya? Intinya lihat yang di belakang ini untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Terus nomor 2 ini Yupen agak sulit sedikit tapi semoga bisa. Yupen harus bisa mengidentifikasi
mengidentifikasi mana yang salah. Yang salah dari mana dasarnya itu dari kolom yang di sini, Yupen. Nah ini, kolom ini tepat nggak digunakan. Maksudnya begini, the department finish day project on time. Nah, kan kita tadi bilang possessive adjective. Apakah day ini merupakan possessive adjective? Kita lihat ke kolom atas. Kita lihat day. Oh, tidak. Day itu bukan kolom possessive adjective. Ini kolom possessive adjective itu di sini. Harusnya bukan pakai day, tapi pakainya there. Gitu cara mengerjakannya ya. Dicek lagi. Saya udah bantu ini, tinggal kamu cek di kolom. Pokoknya kamu lihat tabel. Kamu bisa pahami tabel, kamu bisa mengerjakan. Ini kamu disuruh buat kalimat you pen. Sederhana aja, nggak usah panjang-panjang. Tapi dalam konteks manajemen. Misalnya, konteks manajemen itu saya buat my report. Nah, itu kan ada konteks manajemennya ya, gitu aja. Laporan saya. Apalagi your titik-titik. His titik-titik. Dilanjut sampai there. Oke? Jadi tugas Yupen ada 3. Ada exercise 1, ada exercise 2, dan ada exercise 3. Ini buat kalimat. Kalau ini tidak usah, ini membantu Yupen untuk latihan bicara saja. Dialog 1 sama dialog 2 membantu Yupen untuk latihan membaca. Oke, itu saja tugas Yupen hari ini. Kita akan ketemu besok lagi, Yupen, 1 kali lagi untuk pembelajaran. Nanti hari Rabunya baru ujian akhir. Karena udah libur, paling nanti saya ngasihnya via WhatsApp, Yupen kerjakan. Nanti hasilnya difoto aja, nggak usah di-scan ya. Difoto pakai HP Yupen, dikirim ke HP Miss Nike via WhatsApp. Oke? Paham ya? Sekarang dikerjakan ini, saya kirim ini materinya ke Yupen. Dikerjakan exercise 1. Ingat ini yang saya garis bawahi. Terus exercise 2. Yang ini. Terus exercise 3. Buat kalimat sederhana seperti contoh nomor 1. Nanti udah selesai, kirim di foto ke Miss Nike. Dikirim ke WhatsApp Miss Nike ya. Besok kita ketemu lagi jam 9. Oke, Yupen, dipahamin arahan saya? Miss, Miss Ah, ini ditulis apa dibuat di ini aja? ditulis, ditulis. Kamu Oh, bisa buat ditulis tangan ya? di sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau Oh ya. mengetahui tugas itu biasanya dari tulisan tangan laporannya, Yupen. Oh, berarti ini apa? Soalnya ini semua ditulis ya, Miss? Eh, soalnya kamu tulis ya, Yupen, dengan jawaban yang tepat. 8 soal, 5 soal, dan 7 soal. Oke, Miss. Bisa? Bisa, Miss. Oke, dipahamin ya. Kamu bisa mengerjakannya sampai nanti jam 9 malam ya. Saya kirim, saya tunggu dari sekarang sampai jam 9 malam batasnya. Oke? Oke, Miss. Oke. Baik. Yupen ada pertanyaan terkait apa yang saya arahkan barusan? Bisa dipahamin? Bisa, Miss. Baik. Cukup. Cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan stop share. Saya akan akhiri perkuliahan PI kita hari ini. Nanti akan saya kirimkan materinya ke Yupen. Jangan lupa dikerjakan, ditulis tangan, foto, kirim ke WhatsApp Miss Nike maksimal sampai jam 9 malam ya. Jika tidak ada Oke, pertanyaan, Miss. saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yupen. Sama-sama, Miss.